Oke, di sini Bapak akan jelaskan materi kita di halaman 17. Ini judulnya pangkat pecahan ya. Kemarin kita udah mempelajari menyederhanakan bentuk akar sama merasionalkannya. Nah, sekarang ini kita masuk ke pangkat pecahan di mana bagian A-nya itu pangkat pecahan berbentuk A pangkat 1 per N. Katanya di sini untuk bilangan bulat N sembarang dan bilangan real A berlaku. Ini rumusnya ya. A pangkat 1 per N sama dengan ada di situ N akar A. Nah, kalau N akar A itu dibacanya jadinya akar pangkat N akar pangkat N dari A. Oke. Kemudian di bawahnya katanya untuk N sama dengan 2, maka di sini A pangkat 1 per 2 itu sama dengan 2 akar A. Jadi sama 2 akar A itu sama dengan akar A. Jadi kalau 2 itu udah mewakili akar, jadi nggak usah lagi ditulis 2-nya, hilangkan aja karena udah mewakili si akar. Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soalnya ya. Untuk bagian A itu 3 akar 8. Jadi hasilnya 2. Dari mana 2? Jadi ini artinya bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 8 gitu ya. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 8. Nah, jawabannya itu 2. Jadi kita buktikan ya. Kalau 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya kan 8. Sama dia seperti ini. 8. Oke. Kemudian untuk yang bagian B itu 4 akar 81 sama dengan 3. Jadi sama seperti yang tadi. Bilangan berapa yang dipangkatkan 4 hasilnya 81. Jadi bilangan itu adalah angka 3. Kita buktikan ya. 3 ntar ya. 3 dipangkatkan 4 sama dengan, kita pecahkan ya, hasilnya harus 81. Kalau enggak berarti bukan 3 hasilnya. Kita coba 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 ada 4 kali. Hasilnya 3 kali 3 9 ya. 9 kali 3 27. 9 kali 3 27. Baru 27 dikali 3 81. Berarti ini benar. Oke. Itu ya. Kemudian untuk bagian yang C. Untuk bagian C bentar ya. Untuk bagian C-nya di situ bilangan berapa yang dipangkatkan dengan 3 hasilnya minus 27. Oke, bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya minus 27. Jadi jawabannya itu adalah minus 3. Dibuatnya minus 3. Kita buktikan ya, apakah benar dia. Bilangan berapa yang dipangkatkan dengan 3 hasilnya minus 27. Jadi kita buat minus 3 dipangkatkan dengan 3 hasilnya berapa. Kita buat ya. Minus 3 minus 3 ya. Minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. Oke, minus 3 kali minus 3 9 kan. 9 dikali minus 3 jadi negatif
27. Berarti pas benar ya. Jadi angka itu adalah -3. Jadi bilangan berapa yang dipangkatkan 3, hasilnya -27, yaitu -3. Oke, paham ya contohnya untuk yang bagian A. Oke, kita masuk yang bagian B. Bagian B ini pangkat pecahan berbentuk M per N. Oke, di sini kalau bilangan pecahan dia ini ya. Ini A pangkat M per N itu, jadi kalau diubah pangkat pecahan diubah jadi bentuk akar, jadi seperti N akar M A pangkat M. Nah, di sini penyebutnya si M jadi di dalam pembilang dan penyebut. Jadi yang di atas si M itu jadi di dalam akar. Kemudian yang di bawah itu jadi di luar. Ini dia ya bentuknya kalau mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk akar. Nanti contohnya ada di balik di halaman 18 nanti kita bahas juga ya. Oke, nanti ada contoh soalnya kok. Oke, kemudian untuk operasi aljabar bilang berpangkat ini ada rumusnya, kemarin juga udah dipelajari ya. Kalau bilang berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N, jadi pangkatnya dijumlah. Jadi kalau misalnya contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, hasilnya 2 pangkat 5 gitu. Dengan syarat ininya harus sama-sama 2, nggak boleh di sini 2, di sini 3, nggak boleh. Jadi harus sama-sama 2 atau sama-sama 3 atau sama-sama 4 gitu. Jadi A-nya harus angka yang sama, nggak boleh berbeda. Oke. Kemudian yang di bawahnya A per M per A pangkat N. Jadi kalau dibagi pangkat dikurang. Ini SMP udah dipelajari nih ya. Jadi kalau yang ketiga itu yang ini, kalau A pangkat M pangkat lagi sama N, jadi pangkatnya dikalikan. Pangkat terluar dikali pangkat terdalam. Ini ya. Pangkat terluar sama pangkat terdalam, jadi M kali N gitu. Ini udah dipelajari juga. Kemudian kalau A kali B pangkat N, ini jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Ini udah tau lah ya. Kemudian kalau dia pecahan A per B pangkat N, jadi A pangkat N, B pangkat N juga. Oke, syaratnya B nggak boleh 0. Kalau B nya 0 berarti udah dilanggar, karena bilangan yang per 0 itu, yang di bawahnya 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Misalnya 1 per 0, ini dilanggar, nggak boleh. Jadi 1 bagi 0 itu tak terdefinisi. Nanti di kalkulator pun error dia, nggak ada jawabannya. Oke. Di sini yang bagian D katanya persamaan pangkat sederhana. Oke, persamaan pangkat sederhana merupakan persamaan di mana variabelnya terletak pada pangkat atau eksponen suatu bilangan. Di sini ada rumusnya ya. Di sini jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, ini perhatikan ya. Ini ya. Kalau A pangkat fx, A pangkat p, jadi fx-nya sama dengan p. Jadi pangkatnya itu sama dengan yang di sampingnya, sama dengan p. Ngerti ya? Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, jadi di sini yang main pangkat dengan pangkat, yang di bawahnya enggak. Oke, ini jadi fx sama dengan gx. Oke, biar lebih ngerti kita lihat contohnya. Ini contohnya ya, nomor 1. Ini nomor 1. Oke, nomor 1. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk n akar A pangkat M. Jadi di sini kita mengubah bilangan pecahan menjadi bentuk akar.
Contohnya ini yang bagian A 3 pangkat 3/2 itu ya. 3 pangkat 3/2 sama dengan akar 3 pangkat 3. Udah gitu aja. Duanya kemana? Duanya hilang karena tadi rumusnya kan 2 itu udah mewakili akar. Oke. Di sini ya. Di sini. Ini nampak. Ini. 2 itu udah hilang kalau dia udah dalam bentuk akar, jadi nggak dipakai lagi. Oke, bisa ya. Oke, kita masuk ke yang bagian B. Nah, di sini dia beda, pernya bukan 2 lagi, udah 3. Di sini 1/125 pangkat 4/3. Jadi A 3 B ya, bagian B 1/125 pangkat 4/3. Jadi yang di bawah itu 3 kan, itu jadi di luar, ini 3-nya, kemudian 4-nya jadi di dalam akar, gitu ya. Gitu-gitu aja, merubah balik kan. Kemudian contoh yang lain kalau Bapak buat misalnya 2 pangkat 1/6, ini kalau kita ubah jadi bentuk yang ini ya, bentuk N akar A pangkat M, jadi hasilnya 2 di sini dalam akar, kemudian yang di bawah jadi di luar, yang di bawahnya 6, satunya di sini satunya kan, satunya di sini. Jadi kalau 1 nggak usah lagi ditulis, tetap aja 2 aja. Oke, ngerti ya. Contoh lain kalau misalnya 2 pangkat 3/10 kita ubah menjadi bilangan bentuk akar. Ini menjadi 2, kita buat akarnya, kemudian 10-nya di luar, kemudian 3-nya di dalam. Oke, itu ya. Itu contohnya. Kemudian untuk yang nomor 2 nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini kebalikan dari nomor 1. Nomor 2 katanya nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 2. Oke, jadi bilangan pokoknya harus 2. Jadi kalau dia 8 harus kita ubah jadi 2. Oke, di sini kan yang bagian A 5/8. Oke, 5/8 jadi 5/2 pangkat 3. Kita ubah 8 itu menjadi 2 karena tadi katanya bilangan pokoknya itu 2. Ini 2 ya. Jadi yang bagian A ini 5/2 pangkat 3. Jadi udah sama-sama bilangan berpangkat, ada M-nya, ada N-nya, ada M, ada N. Oke, ini kan tadi 8 aja nggak ada pangkatnya. Jadi kita di sini mengubah bilangan berpangkat. Oke. Jadi 8 itu 2 pangkat 3. Nah, udah dalam bentuk seperti ini, kita ubahlah menjadi bilangan berpangkat. Yang tadinya bentuk akar jadi pangkat. Oke. Tadi yang di luar itu kan yang di bawah. Nah, di sini 5 itu kan di luar. Jadi hasilnya ini kalau nggak jelas ya, 2 pangkat 3/5. Jadi 5-nya di bawah, 3-nya di atas gitu. Kemudian untuk contoh bagian B 3/16. Nah, bilangan pokoknya harus 2. Jadi 16 itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Nanti
udah sama-sama bilangan berpangkat, ada 3, ada M-nya, ada N-nya. Jadi yang di luar tadi itu di bawah ya, ada 2, yang di bawah itu 3, yang di atas itu 4. Nah, inilah dia cara penyelesaiannya. Hanya membalik-balikkan saja di sini kita. Oke, paham ya? Kita masuk ke contoh nomor 3. Nomor 3, di sini katanya ubahlah ke dalam pangkat positif dan bentuk akar. Oke, ini 2 kali kerja. Kita ubah ke dalam pangkat positif, baru kita ubah ke bentuk akarnya. Oke, jadi di sini 2 pangkat setengah, 2 pangkat minus 1/2. Nah, kalau dia pangkat minus, supaya dia positif, itu kita taruh ke bawah. Oke, jadi di sini 2 pangkat minus 1/2, jadi 1, ini ya, 1/2 pangkat setengah, hilang minusnya. Karena sudah di bawah 2 pangkat minus 1/2-nya. Gitu ya. Jadi kalau setengah itu udah jadi akar 2. Yang di bawah di luar, ini ya. Kan tadi 2 udah mewakili akar. 2 ini kan seharusnya seperti ini, 2 sama 2. Jadi 2-nya nggak usah lagi ditulis, ini coret aja, nggak usah ikut. Jadi akar 2 aja, gitu dia. Oke, paham ya? Kalau dia contoh lain misalnya 3 pangkat 2 per minus 2/3, ini jadi, oke, jadi kita turunkan ke bawah ya, 1/3 pangkat 2/3. Udah gitu aja. Belum ya, karena ini udah bentuk positifnya. Kemudian kita ubah ke bentuk akarnya. Ini jadi 3. Kita buat akarnya, yang di bawah jadi di luar. Di sini 3, yang di atasnya 2. Jadi di dalam. Oke? Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang bagian B. Bagian B ini 4 pangkat minus 2/3. Nah, jadi 1/4 pangkat 2/3 udah jadi positif dia. Sama dengan ubah lagi dia menjadi bentuk akar. Ini dia. 1/3 akar 4 pangkat 2. Oke? Paham ya? Kemudian lanjut nomor 4. Di sini kita disuruh menyederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat. Nah, tadi udah ada rumusnya ya di sini. Kalau dia A kali ini ya, dia nomor 1 seperti ini contohnya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan pangkatnya jadi ditambah. Oke. Di sini A pangkat 1/3 dikali A pangkat 1/2. Nah, jadi pangkatnya itu disederhanakan dulu. Ini kan tadi ditambah. Ini 1/3 ditambah 1/2 jadi 2/3. 2 ditambah 3/6. Ini udah dipelajari SD ya. Menyamakan penyebut dulu. Jadi 1/3 itu supaya 6 kali berapa? Supaya 6 kali 2 kan. 2 di atas kalikan 2 di bawah ditambah 1/2 juga. 1/2 itu supaya penyebutnya 6 dikalikan 3. Jadi di atasnya 3, di bawahnya 6. Jadi 2 tambah 3, 6. Jadi ini udah dimasukkan ke dalam bentuk akar. Jadi ini ya. A pangkat 5/6. A pangkat 5/6 dia menjadi seperti ini. Yang 6-nya di luar, 5-nya di dalam. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut yang bagian B-nya. Bagian B-nya di sini
A pangkat 1/3, B pangkat 3/4, dipangkatkan lagi sama 6. Jadi A pangkat setengah itu setengah dikali 6. Setengah kali 6 kan 3. 6 kali 1 6, dibagi 2 3. Kemudian yang B nya 6 kali 3 18. 18 dibagi 4, oh jadi 9/4 ya. Ini disederhanakannya seperti ini. Nih ya, tadi kan B pangkat berapa ini ya? B pangkat 18/4. 18/4. Oh, salah ini ya, yang di bawah. Kita kerjakan dulu ya, yang bagian B-nya. Tadi B pangkat 3/4 dikalikan sama 6. Ini menjadi B pangkat 18/4. Oke. Ini kalau disederhanakan sama-sama bagi 2, B pangkat 9/2. Nah, 9/2 ya, bukan 9/4, itu salah. Nanti kalian perbaiki di catatannya. Tadi 9/2. Jadi B pangkat 9/2 bentuk sederhananya. Kalau kita ubah ini menjadi bilangan berbentuk akar, menjadi B akar, yang di bawah di luar, 2-nya di sini, 9-nya pangkat B di dalam akar. Oke, itu ya. Salah itu ya, yang nomor 4B. Nanti kalian perbaiki di catatan kalian. Oke, kita masuk ke contoh ke-5 yang terakhir. Oke, nomor 5. Ini dia. Nomor 5 ini tentukan nilai dari 8 pangkat 2/3 dikali 25 1/2. Ini jadi 8 itu diubah dulu ke bilangan berpangkat. Jadi biar lebih mudah ya. 8 itu jadi 2 pangkat 3. Pangkat 2/3 tetap ya, dikali 25 itu, yang ini jadi 5 pangkat 2. Oke, 2/3 nya ini datang dari mana? Itu datang dari sini. Bentuk sederhananya 1/2 itu 2/3. Oke, kemudian 2 pangkat ini kan 3 dikalikan sama 2/3. Jadi 3 kali 2/3 kan 6/3. 6/3 itu sama dengan 2, makanya di sini 2. Oke, paham ya? Di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2/3. Ini dikalikan lagi pangkat dengan pangkat. Jadi 2 kali 2 itu 2 kali 2 4. 4 dibagi 3. 4/3 seharusnya ini ya. Ini salah lagi nih di buku ini. Ini harusnya 5, 2 pangkat 2 4 dikali 4 dikali 5 pangkat 4/3 seharusnya ini 4/3. Ini kian hasilnya. Ini salah ya, 5 pangkat 3 itu enggak, itu salah itu ya, kecuali tadi 6. 5 pangkat 6/3 gitu. Kalau di sini 6/3, oh salah juga ya. Berarti hasilnya enggak ada kian, ini bukan 500. Ini salah.
Jadi hasilnya ini kian, sampai di sini aja benar. Karena 5 pangkat 4/3 itu kita sederhanakan lagi nanti ke dalam bentuk akar. Ini menjadi 4 dikali, kalau diubah menjadi bilangan bentuk akar ini, akar 5, 3-nya di luar, 4-nya di dalam akar. Sini 4-nya. Oke. Ini kian hasilnya. Yang bagian nomor 5 bukan 500 ya. Itu salah. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 itu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 9X tambah 1 sama dengan 81. Nah, ini seperti sifat yang ini ya, yang paling bawah. Yang ini persamaan pangkat sederhana. Di sini itu yang dalam kotak itu rumusnya. Kita coba menjawabnya di sini. Nah, ini contohnya ya, dikasih ya. Di sini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 9 pangkat X tambah 1. Jadi pangkat dengan pangkat dengan syarat bilangan pokoknya harus disamakan dulu. Nah, di sini ada 9 bilangan pokoknya, di sini ada 81. Nah, di sini kalau kita teliti, kita bisa menemukan bilangan pokoknya 3 biar sama. Kalau 2 kita buat nggak dapat, ini nggak sama. Kalau 4 pun nggak akan dapat, 5 pun nggak dapat. Jadi kalau 9 pun nggak dapat ini. Kalau kita 9 di sini, ini nggak dapat juga. Jadi 9 pangkat 2. Oh, bisa ya, kita coba dulu yang di buku ini. Ini kan 9X tambah 1 sama dengan 81. 9 itu ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, pangkatnya ada lagi si X tambah 1. Kemudian si 81 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 4 ini. Jadi di sini kan udah ada 3 pangkat 2. 2 ini kita kalikan ke dalam ini. Jadi 2 kali X, 2X, 2 kali 1, 2. Jadi 3 pangkat 2X ini ya. 3 pangkat 2X tambah 2 dikalikan tadi 2 yang awal tadi, pangkat 3 pangkat 2 tadi, kalikan ke luar, pangkat dalam kali pangkat luar. Jadi 2X tambah 2 sama dengan 3 pangkat 4. Lalu langkah selanjutnya, karena sudah sama-sama 3, ini udah sama, coret aja. Coret 3-nya, tinggal pangkatnya kita sederhanakan. Jadi 2X tambah 2 sama dengan 4. Jadi 2X sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ini jadi seharusnya seperti ini. Oh, ini kita buat di atas saja ya. Ini jalannya seperti ini. Ini jadi 2X sama dengan 4 dikurang 2. Jadi 2X sama dengan 2. Makanya 2. Kemudian X sama dengan, ini kan perkalian, kalau kita pindahkan ke kanan jadi 2/2. Jadi nilai X sama dengan 1. Satulah jawabannya. Itu dia ya. Hasilnya 1. Kalau kita buat pangkat 9, kita coba ya. Tadi kan bilangan pokok 3, kita buat bilangan pokoknya 9 dari sini. Ini jadi 9 pangkat X tambah 1 sama dengan 9 pangkat 2. Sudah sama-sama 9. Jadi ini lebih mudah. Kita mainkan pangkatnya. Jadi yang sisa kan tinggal X tambah 1 sama dengan 2. Jadi X sama dengan 1 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi
2, yang tadi positif, ini positif pindah ke kanan jadi negatif 1. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Jawabannya sama juga. Jadi intinya kita di sini mengubah bilangannya kiri dan kanan harus sama, bilangan pokoknya harus sama. Bisa 9, tadi bisa 9 ya, bisa 3, kalau 2 nggak bisa, kalau 4 pun nggak bisa. Jadi bilang pokoknya harus sama, biar kita memainkan pangkat dengan pangkat. Oke, itu aja dari Bapak.